Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Apa kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Oke, nah di sesi kita kali ini, kita akan membahas mengenai topik Moving from Project Manager to Program Manager. Nah, sudah bersama dengan saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia Project Management, yaitu Bapak Boyke Paulus PMP. Oke, langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Boyke, apa kabarnya nih? Baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya Pak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing untuk membahas mengenai topik kita kali ini. Mungkin untuk rekan-rekan yang baru menonton video ini belum mengenal nih Bapak Boyke. Bisa diceritain sedikit nih Pak background dan pengalaman Bapak dan mungkin project yang Bapak handle atau manage di saat ini. Oke. Buat rekan-rekan yang mungkin baru melihat program ini, mungkin baru dengar saya, nama saya Boyke. Saya profesinya sebagai project manager. Sudah saya jalanin cukup lama sebagai profesional, jadi lebih banyak menjadi profesional di bidang project management dan banyak project dan posisi yang saya tempati di dalam konteks project management knowledge ya. Jadi mulai jadi project manager, manage program, kemudian ya salah satunya nanti berkaitan sama topik ini juga jadi konsultan untuk membuat beberapa proses project management dan PMO di beberapa perusahaan. Oke, berarti sudah cukup berpengalaman sekali ya Pak untuk di hal ini. Oke Pak, mungkin untuk permulaan mungkin bisa dikasih tahu nih Pak kepada rekan-rekan profesional perbedaan dari project manager dengan program manager itu apa sih Pak? Oke, kalau project, iya. program, PRU sama. Oke, basically secara konteks project itu dia lebih mengutamakan single management terhadap sebuah project. Sementara kalau kita ngomong program itu adalah secara definisi ya, itu adalah biasanya orang akan mendefinisikan yang namanya program itu adalah kumpulan dari project. Jadi kalau kita lihat dari definisi aja, satu fokus kepada sebuah aktivitas menyelesaikan sebuah produk, service atau result ya, atau kombinasi dari hasilnya output kita bilang ya, fokusnya ke output. Sementara kalau program dia lebih melihat kumpulan project. Jadi kumpulan project yang tujuannya lebih kepada satu pencapaian secara target strategi tertentu. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam konteks definisinya, satu project itu menyelesaikan suatu output, sementara kalau di program itu outcome, karena dia terdiri dari multiple project yang ada di bawah sebuah program, kira-kira gitu. Oke. Bapak sebagai project manager yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, mungkin apa sih Pak tantangan utama yang mungkin dihadapi seseorang saat beralih ke peran program manager? Oke, jadi kalau kita ngomong tadi kan kita udah bicara tentang secara umum mengenai perbedaan antara program dan project ya. Kalau program itu adalah dia manage multiple project di bawah sebuah program yang nanti ada kaitannya dengan pencapaian terhadap sebuah KPI atau pencapaian secara ukuran strategi ya. Nah biasanya kalau kita ngomong kalau kita ngomong project, biasanya project itu lebih ngomong sebuah pencapaian terhadap sebuah hasil saja. Sementara kalau program itu adalah berkaitan dengan sebuah pencapaian dari sebuah bisnis ya. Nah jadi kalau kita ngomong pencapaian bisnis dengan pencapaian ya tujuannya pencapaian sebuah produk tentunya yang satu lebih kompleks gitu ya, karena dia akan multiple project di bawahnya ya.
biasanya kendala-kendala atau tantangan yang kita hadapin ketika kita mengelola sebuah program itu umumnya program itu lebih kompleks karena dia berkaitan dengan banyak proyek yang di bawahnya. Kemudian biasanya masalah koordinasi secara company wise, kemudian integrated planning yang mesti dikerjakan untuk semua proyek-proyek yang ada di program itu juga harus menjadi satu concern. Kemudian menentukan biasanya resource, bagaimana resource ini saling keterkaitan di dalam sebuah program itu juga menjadi isu besar. Kemudian juga secara overall si program manager ini harus bisa melihat secara business wise. Jadi artinya pemahamannya dia bukan hanya kepada satu pekerjaan saja, tapi terhadap pencapaian sebuah bisnis. Jadi kesulitannya adalah biasanya masalah komunikasi, kemudian masalah resource, kemudian masalah risiko, kemudian dalam konteks change management jadi lebih kompleks karena banyak yang mesti dihandle ya. Kemudian tentunya ketika kita kita berhubungan dengan program, biasanya kita akan ngomong dengan strategi. Biasanya terjadi misalignment dengan strateginya, dengan KPI-nya, dan itu tugasnya program manager untuk menghandle itu, dan itu biasanya jauh lebih kompleks daripada seorang project manager yang fokusnya hanya ke sebuah output. Sementara kalau di program itu outcome, dia multiple project yang di bawah. Kira-kira gitu. Berarti lebih kompleks banget di program manager ya Pak ya. Oke, untuk keterampilan dan kualitas apa sih Pak yang harus dimiliki oleh seorang program manager yang sukses gitu menurut Bapak, dan apa perbedaannya dengan project manager? Oke, kalau kita ngomong yang paling penting ya, ini saya singkat aja karena kita waktu juga terbatas. Jadi kalau kita ngomong sebuah program manajemen, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi critical, menjadi hal yang paling penting untuk seorang program manager bisa sukses ya. Pertama dia harus mengerti tentang konsep daripada sebuah program manajemen. Program manajemen itu dia tidak menghasilkan hanya sebuah produk, tapi dia multiple produk. Artinya apa? Biasanya berkaitan dengan bisnis. Jadi mindsetnya seorang program manager bukan lagi ngomongin penyelesaian sebuah produk atau project, tapi menyelesaikan sebuah bisnis. Karena nanti yang akan diukur dalam konteks sebuah program itu adalah sebuah outcome daripada si program yang nanti ukurannya adalah benefit yang akan didapatkan oleh si bisnis. Nah, itu yang menjadikan jadi mindsetnya harus dirubah. Tentunya untuk merubah mindset dari sebuah technical perspektif menjadi bisnis perspektif itu membutuhkan lebih banyak belajar tentang business management. Oke. Nah, untuk tonggak atau pencapaian penting yang harus dibidik oleh project manager sendiri itu sebelum mempertimbangkan transisi ke program manajemen itu seperti apa, Pak? Ya, karena kalau kita tadi balik ke bagaimana kriteria suksesnya ya, tentunya yang pertama si project manager harus lebih membuka mindsetnya. Mindset itu artinya dia akan berpikir secara business wise. Yang dilihat adalah, yang dibidik adalah pencapaian sebuah bisnis. Jadi program itu adalah alignment. Alignment itu bahasa Indonesianya menghubungkan antara pekerjaan dengan bisnis yang akan dicapai. Nah, itulah mindsetnya. Sementara kalau biasanya di project itu project manager lebih berfokus kepada pencapaian secara produk. Biasanya produk itu identik dengan yang namanya teknis, ya. Sementara kalau di program concernnya bukan sebuah teknis aja yang harus dicapai, tapi juga secara bisnis target itu juga harus dicapai. Tujuannya adalah seperti itu. Oke, untuk itu targetnya ya Pak. Bisnis target. Bisnis targetnya lebih tepatnya. Oke. Dan tanggung jawab apa gitu Pak dari program manager untuk perencanaan strategis dan penyelarasan berbeda dari fokus project manager pada eksekusi dan pengiriman? Oke, delivery project. Kalau di delivery project ya produk ya. Sementara kalau di program adalah bisnis ya kita nyebutnya. Jadi program manager dia akan bercerita tentang long term support. Artinya
Karena program akan dihitung berdasarkan multi years program atau one years program, kita ngomongnya gitu, di mana satu program ini akan membawahi multiple project, jadi long term support untuk pekerjaan ya kalau kita ngomong program. Sementara kalau di project biasanya lebih kepada delivery, lebih kepada sebuah delivery. Sementara di program dia harus memberikan support terhadap long term si programnya ya. Kemudian kalau project ya hanya roadmap-nya project aja sampai dengan project yang selesai maka dan. Tapi kalau di program dia akan ngomong program roadmap. Kalau programnya 5 tahun ya dia harus concern dengan 5 tahun program. Kemudian kalau di project dia hanya mendelivery atau yang diselesaikan hanya kepada projectnya on time. Sementara kalau di program atau sebagai seorang program manager, responsibility-nya adalah delivering the company goals. Sementara kalau satu yang ngomong produk saja, yang satu company goals. Yang tadi kita bilang, balik lagi, dia harus ngerti business goals-nya apa. Tujuannya program ini untuk mencapai apa dalam bisnisnya ya. Nah, itu bedanya. Kemudian sementara kalau di project, penghitungan pencapaian sebuah project tentunya return on investment-nya adalah kepada satu project aja. Jadi kalau saya kerjakan project ini returnnya dapat apa? Hanya pada sebuah project. Tapi kalau sebuah program tentunya semua project yang ada di bawah program tersebut harus dihitung semuanya secara return. Oke, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel Deka Learning, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan bila rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share untuk rekan-rekan lainnya. Oke Pak, boleh lanjut nih Pak. Dari Bapak sendiri bisa nggak memberikan contoh gitu dari pengalaman Bapak sendiri yang sudah bertahun-tahun di mana Bapak harus beralih dari pola pikir project manager ke program manager dan wawasan apa yang Bapak peroleh dari pengalaman tersebut? Oke, kalau kita ngomong project ya satu pekerjaan. Jadi biasanya fokusnya hanya kepada satu pencapaian ya. Kalau di project biasanya kita ngomong tentang planningnya project, tentang bagaimana project manajernya mendevelop timnya, kemudian memanage proses si projectnya ya. Biasanya hanya itu kepada bagaimana sampai dengan project itu diselesaikan. Sementara kalau di program isunya lebih kompleks tentunya ya, akan banyak sekali di program itu kita bicara tentang business delivery, bukan produk atau output delivery saja, tapi kita ngomong business delivery. Jadi di dalam sebuah program itu akan bicara bagaimana dia memberikan benefit kepada si bisnis ya. Kemudian tentunya kalau kita ngomong planningnya adalah bagaimana membuat planning di dalam program itu sesuai dengan target pencapaian bisnis. Sementara kalau kita ngomong tadi ada tim development, kalau di project di sini kita akan bicara, kita ngambil contoh aja ya tim, saya ambil simple sampelnya. Kalau tim itu, kalau di project kita bagaimana kita ngedevelop tim, sementara kalau di program yang lebih di-concern dari seorang program manager adalah bagaimana manage dependensi dari satu project ke project lain yang punya keterkaitan dalam program tersebut ya. Kemudian sementara kalau di project kita akan ngomong proses project manajemennya, sementara kalau di program kita akan ngomong strategic management karena dia ngomong tentang pencapaian bisnis kan, artinya bagaimana si program manager memastikan bahwa program yang dia kelola itu inline dengan atau tetap dalam track terhadap pencapaian bisnisnya. Jadi jangan sampai kalau bahasa projectnya alignment, bagaimana si program ini dia punya koneksi dengan KPI yang diturunkan untuk mencapai si KPI atau si strategic management tersebut dijaga oleh si program manager. Jadi bukan hanya projectnya, jadi ada akan multiple project yang tugasnya program manager adalah memastikan semua project yang ada di bawah programnya itu masih di dalam atau inline dengan bisnis strateginya. Ya, kira-kira itu. Oke.
Dan dalam project sehari-hari gitu Pak, gimana project manager dapat mulai menggabungkan prinsip dan praktik program manajemen untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk pertumbuhan potensial dalam karir mereka Pak? Oke, jadi tadi kita udah banyak ngomong tentang business management ya. Jadi lebih kita ngomong jadi saya ambil dari terminologinya PMI. Ada beberapa hal yang mesti dipikirkan ketika si project manager akan di-assign sebagai program manager atau dia mengimprove karirnya menjadi seorang program manager. Itu ada beberapa hal yang menjadi key ya. Key-nya adalah mereka harus memikirkan lebih berfokus kepada bisnis daripada si project delivery ya. Kemudian lebih ngomong kepada dependensi daripada masing-masing project dibandingkan dengan schedule sebuah project. Kalau di project kita nyusun schedule satu saja. Sementara kalau di program kita nyusun schedule-nya program adalah multiple project. Ya. Sebuah project bisa jadi membuat sebuah program tidak tercapai. Project schedule-nya on time, tapi karena proses pengerjaan start project-nya bergeser dari target yang sudah di-setup, walaupun project-nya on time, kalau dia secara schedule bergeser dari schedule di programnya, itu membuat programnya tidak sukses. Ya, jadi dia akan lebih berpikir dependensi dari masing-masing komponen project yang ada di bawah programnya. Ya. Kemudian kalau di program dia lebih manage, karena tadi bisnis strategi lebih melihat eskalasi proses dibandingkan sekedar melihat sebuah report atau performance dari sebuah project ya. Tapi dia melihat bagaimana si project-project yang ada di bawah program ini memberikan atau pencapaian dari semua project yang ada yang berkaitan dengan pencapaian si benefit bisnisnya ya. Kemudian berpikir strategi lebih kepada pencapaian strategi dibandingkan hanya mikirin scope projectnya saja. Kalau di project manager gampang, saya ngerjain ini, scope-nya apa? Scope-nya A, udah selesain A dan. Sementara kalau di program nggak bisa begitu, karena apa? Scope A ini dia punya korelasi, punya interdependensi dengan project-project yang lain yang ada di bawah program tersebut, karena dia satu rangkaian program ya. Jadi key-nya adalah think strategy instead of scope. Kemudian nextnya adalah think conflict instead of crisis. Jadi kalau di project kita dapat masalah biasanya ya, kita menyelesaikan masalah-masalah. Sementara kalau di program melihatnya oke, Anda punya masalah, ada beberapa project yang berjalan dan biasanya masing-masing ini punya masalah semua dan masalah lebih kompleks dan situasinya tentunya program manager akan melihat ini konfliknya sini bagaimana cara menyelesaikannya. Melihat itu secara itu ya. Kemudian kalau di project biasanya project manager mikirin timnya karena aktornya atau mesin produksinya project itu adalah timnya ya. Tapi kalau di program, seorang program manager akan lebih berpikir tentang proses governance-nya ya. Kemudian transisi daripada transfer. Kalau next-nya adalah project manager biasanya kalau udah selesai dan dia transfer pekerjaannya ke user. Tapi kalau di sini dia mentransisi sebuah method atau pencapaian sebuah bisnis, sebuah produk baru kah atau sebuah strategi baru untuk dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Jadi dia lebih mikir transisi dari poin A ke poin B karena terjadi change yang besar di dalam sebuah bisnis karena sebuah program jalan dibandingkan hanya selesai. Biasanya project manager ngomongnya cuma BAST, selesai diserahkan ke user ya. Kemudian di project biasanya adalah project team itu lebih kepada pressure ya, sementara kalau di program itu lebih ngomong bagaimana kita nyebutnya biasanya kalau di project itu full of stress ya. Kalau yang dipikirin gimana caranya merilis stres biasanya ya macam-macam caranya ya. Tapi kalau di program orang akan melihat lebih kepada relaxation itu bagaimana membuat ini lebih fleksibel, lebih nyaman, lebih comfy, lebih damai kalau kita biasanya ya. Nyantai. Iya. Nah, kalau di project biasanya ada 4 atau 3 biaya mutu waktu kalau kita ngomong ya. Constraint-nya project itu adalah biaya waktu sama resource biasanya itu constraint-nya ya. Constraint-nya project berbeda. Dia tetap ada constraint. Jadi kalau di project itu
biaya, waktu, dan resource itu menjadi constraint. Tapi kalau di program biasanya adalah benefit, customer, dan cost yang menjadi jadi constraint-nya sebuah program. Ya. Kemudian mungkin adalah kalau di project biasanya yang dipikirin sama tim project atau si project manajernya adalah kita lebih ngomong bagaimana, karena kan concern-nya adalah tim ya. Kalau kita ngomong tim tentunya benefit untuk timnya apa? Betul. Biasanya benefit buat tim, salary. Ya. Sementara kalau di program bukan salary yang menjadi concern, adalah bagaimana itu bisa berkesinambungan tentunya secara global budgetnya untuk semua project, adalah bagaimana continuity atau kita nyebutnya challenge terhadap si timnya bisa di-solve, kira-kira gitu. Ya itu mungkin ya. Oh oke Pak, berarti project manager lebih ke salary-nya ya Pak ya? Ya kalau orang kan personal, kalau kita ngomong misalnya satu tim. Sementara kalau di program ada multiple tim. Dia program manajernya akan memikirkan bagaimana tim ini, masing-masing tim ini punya kesinambungan. Berjalan dengan baik gitu ya Pak. Jadi bukan hanya konselor. Oke, nggak kerasa banget nih kita udah ada di pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi mungkin terakhir nih, strategi atau kiat-kiat yang Bapak rekomendasikan ini untuk calon project manager dan yang ingin melakukan transisi ke program manajemen, dan apakah ada langkah atau peluang khusus yang harus mereka cari? Ya, jadi ini saya ngambil dari pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya dulu waktu saya jadi praktisi project gitu. Kemudian bagaimana caranya berpikir lebih kepada program ketika saya masuk ke sebuah program. Saya sudah siap untuk menghandle sebuah program. Di awalnya saya lihat, saya nggak ngelewatin, tapi dari beberapa tim saya yang saya lihat waktu itu, bisa dimulai dengan, kalau teman-teman di company sudah punya yang namanya PMO ya, Project Management Office, si project manajernya yang tadinya sebagai komandan lapangan di projectnya, mereka bisa mulai start join ke dalam organisasi PMO. Kenapa? Karena kalau di PMO tadi kan kita ngomong salah satu concern-nya adalah dia harus berpikir lebih kepada si program manager akan bicara tentang program governance ya. Nah, sementara PMO itu lebih banyak mengurus tentang governance daripada project-project yang ada di company. Jadi salah satunya untuk mereka mulai start belajar atau memahami bagaimana konteks mengelola sebuah program. Itu kalau ada PMO, Anda bisa mulai join kepada organisasi PMO atau diskusi dengan PMO ya. Kemudian cari tahu banyak tentang yang namanya strategic management. Gimana sih cara pengelolaan strategi di perusahaan Anda, melihat bagaimana struktur penyelesaian yang menggunakan pencapaian perusahaan itu diukur seperti apa, roadmap strategi itu seperti apa. Karena program itu adalah bagian daripada kalau kita lihat di strategi ada project. Nah, program manajemen itu adalah yang membuat dia link antara strategi sama si projectnya. Jadi dia di middle-nya, pengelolaan di middle itu adalah pakai program. Nah, program itu adalah lebih banyak tadi dari awal kita bicara tentang strategic management. Belajar tentang strategic management atau baca tentang strategic management lebih banyak ya. Kemudian tadi yang paling penting mindset. Ketika kita ngomong program, mindsetnya harus kita rubah dari technical menjadi sebuah bisnis. Jadi harus berbicara tentang bisnis, bukan lagi ngomong tentang technical management. Oke, lebih luas lagi lah Pak di program ini. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak Boyke sudah meluangkan waktunya untuk hadir membahas mengenai topik perbincangan kita kali ini. Dan semoga juga bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Dan saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional untuk jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Dan sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.